Dok, kalau botok dahi katanya biar apa, Dok? Biar kalau kita angkat alis dia nggak rekrutannya. Biasanya kalau kita mengangkat alis gini kan dia suka dalam tuh ya, terus jadi banyak rekrut halus. Sebenarnya kalau dibiarkan nanti garisnya semakin dalam. Nah, waktu kita beranjak usia di atas 30 tahun, 35, 40, kita sudah boleh botox dahi. Tapi dosisnya akan kita sesuaikan dengan tingkat keparahan. Contohnya kayak udah ini kan masih tipis-tipis, tapi kan udah mulai aktif banget. Nah, kita boleh maintain dengan botox dengan dosis yang tidak terlalu besar. Tapi kalau dibiarkan terus, misalkan ada yang tidak pernah botox sampai usia 50 misalnya, itu pasti akan dalam-dalam banget dan pasti kita butuh dosis yang besar. Dan biasanya nanti kalau garisnya sudah ada yang tanpa ekspresi ya udah ada garisnya, itu susah hilanginnya. Jadi ototnya sudah terlalu kuat, kulitnya itu sudah berjejas garisnya. Nah, kalau sudah terjadi demikian, treatmentnya jadi nggak cuma botox, nanti harus botox, harus kita bisa dengan filler, dengan salmon, dengan dermapen, misalnya kita untuk bagusin lagi ringtone-nya. Tapi kalau masih bagus kayak bunda nih, kita maintain botox aja itu udah cukup sebenarnya. Dok, katanya kalau bentel-bentel di muka bunda itu hilangnya berapa lama? Sejam juga hilang. Nggak sampai, sebentar juga. Iya, bentar juga hilang. Tadi yang di mata, Pesan. tadi kan jendol ya, karena ada obatnya kita suntik, terus sekarang udah mulai rata. Ini kan udah liatin ya, nanti tunggu sebentar dia udah hilang. Terus katanya kalau botox rahang bisa dari umur berapa, Dok? Oh, di Korea dari umur 14, 15, 16 itu sudah mulai botox rahang. Tapi kalau mau datang ke klinik yang di bawah umur 17, 18 harus disertai orang tua. Karena umur kulit anak zaman sekarang ya Dok lebih tua daripada zaman dulu, zaman kita ya. Maksudnya? Umur kulitnya mereka kenapa lebih tampak lebih tua ya Dok? Karena kan mereka make up, terus udara sekarang juga terus udah kayak gitu. Belum lagi mereka pakai ini atau mereka nggak pakai sunscreen, nggak pakai itu. Ya. Itu jadi membuat mereka tampak lebih tua ya. Dari muda juga sebenarnya kita udah banyak ngerawat. Kayak contoh yang paling banyak kasus jerawat. Nah, waktu jerawat masih umur 13, 14, 17, 18, kalau parah takutnya nanti jadi scar. Susah itu hilangnya. Scar nanti sampai seumur hidup akan berjejas bopengnya. Jadi kalau orang tua yang merasa bahwa anak saya jerawatan memang umurnya nanti hilang sendiri, betul. Jerawatnya akan hilang sendiri. Misalnya ya beberapa kasus dia pasti hilang sendiri. Cuman bekas bopengnya yang tidak akan hilang. Iya. Jadi jangan sampai kulitnya rusak karena didiemin. Jadi jerawat karena usia bisa perubahan hormonal, remaja tetap boleh diobati gitu supaya tidak kemana-mana dan lukanya tuh bisa diatasi. Kayak Talia 9 tahun udah dapat Pak. Itu aku pakai vitamin C. Tapi maksudnya kalau dia mungkin kulitnya lebih gampang kan, jadi pakai vitamin C. Kalau masih kecil pasti perbaikannya lebih gampang. Tapi kalau udah umur seperti kita harus pakai kolagen. Dok, katanya rekomend treatment untuk umur 18 tahun. Tergantung kasus. Treatment itu dokternya harus assessment, harus lihat problemnya apa, obatnya apa, penyakitnya apa gitu. Jadi jangan ikut-ikutan teman. Saya disuntik ini di sini lalu saya ikut, ini kan seperti obat ya. Jadi kita datang ke dokter, cek dulu sakitnya apa, baru dikasih obatnya apa gitu. Hilangin bopeng gimana, Dok, selain laser katanya? Banyak. Suntik pakai pedes. Dermapen. Lalu Nah ini baru pedes nih. Left. salmon. Terus gue tinggal dalam. Takut semua nanti besok ada acaranya. Jadi yang bisa mengerjakan hari ini suntik begini banyak langsung acara cuman Bunda Sarwenda aja, jangan ditiru ya guys. Kalau ada acara tolong prepare waktunya. Kalau Bunda nih babak belur juga di malam udah hilang. Ya untung cepat ya Dok aku hilangnya. Iya. Kalau yang biasa-biasa biasanya kasih waktu 1-2 minggu sebelum acara. Jadi lebih nyaman ya. Jadi kalau di klinik kecantikan guys jangan takut, jarumnya kecil-kecil. Kelihatan. Jadi kita nggak pakai jarum di UGD yang segini, jarumnya cuma seujung kuku, ya. Dok, katanya yang ini bisa ngilangin flek juga kan, Dok? Ya.
pasiennya udah tahu yang mana. Itu dalam tuh. Udah takut-takut aja kena hilang. Bisa buat melasma juga nggak dok? Ada beberapa treatment nanti untuk melasma, tapi mesti dilihat sama dokter, jadi harus datang. Oke, sekian. Lexus. Hasilnya mana? Banyak dok. Kalau untuk bopeng pakai apa dok? Untuk pori-pori besar pakai apa? Yang paling ringan, kita ada namanya Colaglow. Kita pakainya apa sih? Exocel. Jadi ada semacam serum yang kaya akan growth factor dan faktor remaja dari jaringan. Nanti cuma diolesin, lalu kita pakai bolpen yang ada jarum-jarum kecil. Jadi itu cukup nyaman, paling pulang nggak pinggir. Tapi ya, treatment bopeng itu tulangnya harus berdarah-darah. Jadi kalau treatment yang nggak babak belur tuh biasanya hasilnya kurang. Karena prinsip kerja dari bopeng itu kita harus pecahin jaringan di bawah si bopengnya itu. Jadi pasti berdarah-darah. Jadi harus cari waktu. Tapi kalau kita sekarang ada namanya Colaglow, itu lebih nyaman. Salmon juga bisa. Kalau Colaglow itu udah lebih lengkap lagi. Di mix. Kalau beruntusan enaknya treatment apa dok? Beruntusan mesti dicari penyebabnya, jadi harus datang facial ketemu dokternya, bisa di laser, bisa dengan krim. Dia beruntusan itu mesti dicari penyebabnya kenapa dia beruntusan. Sama cara ngilangin smileline gimana dok? Cara smileline tergantung umur, tergantung kasus. Kalau karena dia kendor, dikencengin. Kalau dia kena lemak, lemaknya dikecilin. Kalau dua-duanya, ya treatment dua-duanya. Jadi nanti mesti dilakukan assessment oleh dokternya. Tapi sedikit edukasi, tidak semua smileline itu perlu dihilangkan. Karena ada juga orang yang memang ekspresif, sehingga kalau di ujung-ujung itu memang harus ada. Jadi jangan dikira smileline itu harus hilang. Kalau dihilangin semua, jadi tidak natural. Ya, tapi yang tidak boleh ada adalah kalau orang punya namanya jol atau di bawah sini tuh kayak pipinya kayak agak turun. Mau dia kan? yang itu kayak shaggy gitu. Ya, jadi garis serang itu harusnya lurus seperti ini, tapi kalau dia gelayutan ke bawah, ada bulatan di situ. Nah itu yang jauh lebih penting untuk dikoreksi daripada smileline. Orang kalau ekspresif dari muda sudah ada smileline, oke. Tapi kalau dia ada tonjolan pipi bagian bawah yang menggantung di bawah garis rahang, jadi garis rahangnya tidak lurus, itu akan membuat siapapun terlihat tua. Mau nanti mau gitu. Jadi kalau saya disuruh pilih jol apa smileline, pasti jolnya akan saya koreksi dulu. Biasanya dengan benang, dengan onda, dengan meso, dengan apapun, pokoknya garis ini harus lurus. Itu yang penting. Kalau untuk double chin dok katanya apa treatmentnya? Diet, jaga makan, kan gorengan jangan, and then treatment onda, meso, itu bisa ngilangin. Jadi kalau lihat Instagram saya zaman dulu setahun yang lalu itu masih gede banget, lama-lama dengan kita onda itu bisa kecil 3 kali. Tapi mesti jaga makan diet gitu. Lari kayak Nanang bisa. Oke dok. Kenyataan lari. Hari dari kenyataan. Lari kenyataan. Lari diuber sama siapa? Bisa pagar. Bisa pagar hari dari kenyataan. Berdua nih hari dari kenyataan. Oke. Oke. Sip. Oke. Terima kasih.